Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh benar mengimani sabdamu itu dan mencoba mempraktekkannya dalam tugas dan perutusan kami konkret lewat pertobatan dan usaha kami mengejar kekudusan demi keselamatan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita seringkali mengukur atau diukur oleh orang lain atau kita sendiri perihal kebahagiaan dan kehormatan, dan kita pakai sudut pandang dari hal-hal yang lahiriah, contoh keberhasilan, keturunan, gelar, harta, atau status sosial. Ukuran kebahagiaan yang dimiliki oleh orang belum tentu bisa kita simpulkan dari beberapa hal yang tampak yang kelihatan. Kita juga mudah terkagum-kagum pada orang-orang hebat dan tak jarang juga memuji mereka yang dekat dengan tokoh-tokoh terkenal. Orang-orang hebat seolah-olah kedekatan itu otomatis membuat mereka lebih hebat, lebih berkuasa, lebih berkedudukan, lebih mulia, dan lebih berharga. Hal yang serupa terjadi dalam Injil hari ini ketika seorang perempuan dari antara orang banyak memuji Bunda Maria karena telah melahirkan dan menyusui Yesus. Pujian itu wajar, bahkan layak, sebab Maria memang memiliki peran sangat amat istimewa dalam sejarah keselamatan. Namun menariknya, Yesus tidak berhenti pada aspek biologis atau kedekatan darah. Ia justru mengarahkan perhatian pada hal yang lebih dalam dan lebih penting, yaitu ketaatan pada firman Allah. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pernyataan ini bukanlah penolakan terhadap Bunda Maria, melainkan justru sebuah penegasan tentang apa yang benar-benar membuat Maria bahagia dan mulia di mata Allah. Kebesaran Maria bukan hanya karena ia adalah ibu kandung Yesus, melainkan karena ia adalah seorang yang setia mendengarkan dan menjalankan kehendak Allah. Sejak awal, Maria menunjukkan hati yang terbuka dan taat, serta kesetiaan yang tidak goyah, bahkan di tengah penderitaan dan kematian putranya sendiri. Dengan kata lain, Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap orang berpeluang untuk mengalami kebahagiaan sejati, tidak tergantung pada latar belakang, jabatan, atau peran dalam masyarakat. Kebahagiaan itu tersedia bagi siapa saja yang mau membuka hati kepada firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Mendengarkan firman saja tidak cukup. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghidupinya, menjadikannya dasar atau fondasi dalam seluruh cara berpikir, cara bersikap, atau cara kita bertindak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hadir setiap hari melalui kitab suci, dalam liturgi,
renungan atau nasihat rohani maupun ketika kita harus mendengarkan suara hati kita. Namun apakah kita sungguh mendengarkannya, ataukah firman Tuhan hanya menjadi rutinitas tanpa daya ubah? Saudara-saudari, kita dipanggil untuk meneladan Maria, menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya, merenungkannya, dan membiarkannya membentuk cara pandang serta keputusan hidupnya dan hidup kita. Bagaimana Maria memelihara firman Tuhan, bagaimana ia mengembangkan dan menghidupi firman Tuhan dengan penuh iman, harap, dan kasih. Kita juga mau belajar dari teladan Maria tersebut. Ini tidak selalu mudah, karena dunia menawarkan banyak suara lain yang kadang lebih menarik dan instan. Tetapi suara Tuhan menuntun kita kepada kedalaman, kedamaian, dan kebenaran, keselamatan sejati. Kebahagiaan menurut Yesus bukan soal keadaan yang ideal atau bebas masalah, melainkan soal relasi yang benar, intim dengan Allah melalui ketaatan akan sabdanya. Maka marilah saudara-saudari, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sungguh memberi tempat untuk firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan, menghidupinya, mengejawantahkannya dalam kehidupan kita konkret? Apakah sabda Tuhan hanya kuterima dan kudengar lewat begitu saja, berlalu dari telinga kiri keluar ke telinga kanan, tanpa tinggal, tanpa meresap, tanpa mengubah, tanpa menghasilkan apapun dalam kehidupan kita? Semoga lewat permenungan hari ini kita dibantu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar-benar berbahagia karena kita telah mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dengan kesaksian hidup kita. Tentu kesaksian menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah, tambahkanlah iman kami agar kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang benar-benar hidup dalam perbuatan kami sehari-hari. Semoga kami selalu berbahagia dalam memelihara firman-Mu dengan menghidupinya dan mempraktekkannya dalam setiap situasi, persoalan, tantangan yang kami hadapi. Dan semoga kami selalu berjuang, berusaha demi keselamatan dan kebahagiaan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.